Hmm? Di mana barusan? Enggak dari mana-mana, langsung aja, nggak usah sandiwara, langsung ini aja ya. Gasnya daripada bohong-bohongan. Ya, Bu, kemarin itu eh, waktu kita bikin tuh loh, yang Ambu bikin jadi apa? Tentang Dasawisma itu teh banyak yang nanyain, ternyata teh salah satu itu ada yang nanyain tentang ya misalnya manfaatnya apa sih gitu. Kayaknya mah kita perlu apa? Informasi tentang Dasawisma yang Ambu kembangkanlah di RT ini. Sekalian nanti ya informasi bahwa walaupun RT-nya berganti-ganti, Dasawisma itu apakah harus berganti dan lain-lain gitu. Ini jadi sebetulnya mah kan kalau dasa itu kan 10 ya, wisma rumah. Jadi 10 rumah gitu. Intinya mah kelompok masyarakat yang terdiri dari 10 kakak, 10 keluarga. Itu sebetulnya di bawahnya PKK, ibu PKK. Jadi biasanya yang ngurusnya itu ibu PKK RT gitu ya, karena di bawah RT biasanya ada. Nah tugasnya apa? Ya sebetulnya mah menjalankan tugas-tugas yang kalau tidak salah ada 10 tugas PKK ya Pak ya, coba dicek lah. 10. PKK itu punya 10 tugas pokok gitu ya. Oh itu mah udah dari dulu ya, 10 ya, program pokok PKK. 10 program pokok Sandang, PKK. pangan, papan. Nah itu Dasawisma itu tuh membantu untuk itu gitu, ada bidang kesehatannya, bidang pendidikannya, di lingkungannya gitu. Jadi sebetulnya bagian dari PKK untuk membantu tugas-tugas pihak ke-PKK-an gitu. Nah tapi ternyata selain itu kalau kita mau memaksimalkan fungsi dari Dasawisma, sebetulnya bisa juga selain melaksanakan 10 program PKK itu juga bisa menunjang kayak untuk pendataan gitu. Karena gini, kalau saya pernah bilang bahwa dulu ya, jangankan kalau di kami itu di dinas sosial itu ya ada yang namanya TKSK. Itu kan tugasnya itu biasanya pendataan di kecamatan, TKSK tenaga kesejahteraan sosial kecamatan. Itu kan tugasnya itu mendata warga miskin, mendata warga yang ada di satu kecamatan gitu. Meskipun itu tetap aja untuk pendataannya mah kerjasama dengan desa, kerjasama dengan RT RW gitu. Tidak dia sendiri turun ke lapangan terus mendata. Nah jangankan TKSK gitu kan, RT aja dulu gitu kan, kita ketika dulu kita berperan sebagai RT, kalau sekarang kan sudah tidak gitu ya, sudah selesai. Ketika dulu kita pernah ada di posisi menjadi RT, pendataan untuk satu RT pun susah gitu. Ini harus ngurus satu kecamatan gitu. Maka ya kebayang gitu kalau misalnya data-data itu banyak yang tidak sesuai, sebetulnya ya rada-rada wajar gitu ya, karena seperti itulah pendataannya. Nah ketika misalnya data itu diserahkan ke Dasawisma yang dia itu hanya bertanggung jawab untuk 10-20 keluarga, yang mana keluarga-keluarga itu pun sebetulnya seharusnya ada dalam satu lingkungan, jadi tetangga-tetangganya gitu. Masa sih kanan kiri depan belakang mah nggak kenal gitu. Jadi ketika ada yang meninggal, ketika ada yang anaknya tidak sekolah, mungkin keluarga yang terdekat di situ tahu, jadi bisa langsung melaporkan, jadi tidak lama pelaporannya. Nah ketika kita bisa memaksimalkan fungsi dari ketua Dasawisma di satu lingkungan itu untuk pendataan, mungkin itu juga akan meringankan, ya akan memperlancar proses gitu ya, ketika misalnya itu dimaksimalkan dan ada sistem yang baik untuk menampung itu, untuk mengelola hal itu. Jadi fokus lebih ke sisi sosial itu sangat membantu ya, untuk membantu data kalau akurasi. Kalau menurut saya
kalau ya kemarin gitu ya pengalaman meskipun tidak maksimal juga gitu saya waktu itu. Ada usaha lah. Ya, tapi dengan adanya desa wisma tuh ketika ada yang sakit, ketika ada yang meninggal, ya informasi-informasi itu teh cepat gitu. Ketika ada yang melahirkan, ada apa-apa tuh cepat. Jadi sumbernya tuh langsung gitu ada, karena tetangganya sendiri melihat sendiri, menyaksikan sendiri, jadi insya Allah akurat gitu. Bayangkan ketika itu ketika si ketua desa wisma itu diberi akses pada satu sistem data, misalnya ada satu sistem data yang ketua desa wisma itu memiliki kewenangan untuk mengisi itu. Jadi ketika ada yang meninggal, dia bebas untuk memverifikasi datanya, menghapus orang tersebut, data orang tersebut, kemudian datanya diverifikasi oleh apa sampai akhirnya ke Disdukcapil dan lain sebagainya. Ya mungkin proses update data juga bisa secepat itu. Ya. Inilah mungkin kameranya situ Bu ya. Jadi abang lagi bisa ini ada perubahan sedikit ya untuk setting. Nah, berarti ketika kita ngomongin data ya, DTKS ya, dari RT sampai ke pusat lah misalnya kan banyak kasus mempertanyakan sudah diganti tapi belum aja dapat yang harusnya dapat dan yang seharusnya sudah tidak dapat. Hanya untuk gambaran aja sepengetahuan Ibu, misalnya dari RT itu hanya melaporkan, terus dari desa ke misalnya dari tingkat daerah ke dinas sosial, terus kementerian, itu gambarin aja lah. Kalau untuk proses pendaftaran DTKS gitu ya, jadi yang harus digarisbawahi, yang berwenang untuk menetapkan seseorang itu ada dalam daftar terpadu kesejahteraan sosial, itu penetapannya itu hanya oleh Kementerian Sosial. Nah, sebenarnya di menteri ya. Kementerian Sosial. Gitu. Tetapi untuk pengusulannya tentu saja itu ada ikut campur atau ada kontribusi dari RT RW, desa hingga ke kota. Jadi prosesnya itu ketika misalnya ada masyarakat yang merasa miskin, kemudian dia merasa berhak untuk mendapatkan bantuan gitu kan, sementara selama ini misalnya dia belum mendapatkan bantuan dari pemerintah, padahal misalnya ya dia merasa berhak. Coba dipastikan dulu apakah Bapak Ibu sudah masuk dalam daftar DTKS. Caranya gimana? Caranya bisa datang langsung ke Dinas Sosial Kabupaten Kota untuk dicek apakah nama Bapak Ibu atau NIK Bapak Ibu itu ada dalam DTKS. Bisa ya ke kantor kabupaten atau kota. Dinas Sosial Kota atau Kabupaten Kota ya. Bisa. Atau ke desa dulu. Enggak, langsung aja bisa ya. Kabupaten Kota. Dinas Sosial Kabupaten Kota dicek. Di desa juga sebetulnya ada petugas 6NG-nya, mungkin bisa melihat juga gitu ya. Kalau untuk memastikan bisa ke Dinas Sosial Kabupaten Kota, bisa Dinas Sosial Provinsi juga bisa untuk mengecek apakah orang tersebut masuk dalam DTKS atau tidak. Nah, kalau misalnya ternyata belum dan ingin masuk dalam data tersebut, itu silakan datang ke desa dengan rekomendasi dari RT RW. Jadi ada surat keterangan lah dari kalau maaf dipotong, kalau nama kita udah masuk ke daftar DTKS itu otomatis kita udah memenuhi satu syarat ya. Iya, salah satu syarat, tetapi tidak otomatis mendapatkan bantuan. Iya, salah satu syarat untuk bahwa kita itu termasuk dalam daftar yang kesejahteraannya memang rendah. Baru terdaftar tapi belum menerima. Belum minimal udah terdaftar. Iya, minimal sudah ada dalam daftar itu gitu. Jadi potensi untuk mendapatkan bantuan ketika ada bantuan dari pemerintah itu kemungkinannya masih ada ketika sudah masuk dalam daftar tersebut gitu. Karena sampai saat ini untuk bantuan-bantuan khususnya dari Kementerian Sosial, dari Dinas Sosial, itu kita datanya itu masih mengambil dari DTKS, termasuk untuk bantuan-bantuan seperti kartu Indonesia Pintar, kemudian kartu sehat, Indonesia Sehat, gitu ya, BPJS PBI, penerima bantuan iuran BPJS, itu juga datanya masih dari DTKS. Nah, jadi
RT RW juga ketika misalnya untuk merekomendasikan warga itu seharusnya gitu ya memastikan bahwa memang warga tersebut masuk dalam kategori tidak mampu gitu, supaya ketika misalnya pendataannya sudah sampai di desa ya minimal verifikasi di RT RW-nya sudah betul gitu, jangan sampai ada kejadian ketika sudah ditetapkan di pusat ternyata ada ribut-ribut, dia sebetulnya dia punya mobil, dia sebetulnya tanahnya banyak, dia emasnya banyak, akhirnya kan pandangan masyarakat juga jadi buruk lagi. Jadi gini berarti ya, saya sebagai orang awam ya di bidang sosial, jadi keuntungan adanya Dasawisma itu dan dia dikasih pekerjaan, kegiatan, aktivitas untuk mendata di RT, lingkungan RT, minimal datanya tuh akurat sesuai dengan Dia bisa membantu memverifikasi apakah warga tersebut kondisinya seperti apa gitu. Ketika dia mengajukan untuk masuk dalam DTKS, yang Dasawisma itu bisa membantu memverifikasi gitu bahwa oh iya kondisinya memang betul-betul separah itu, dia tiap hari tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, makanannya itu dibantu oleh tetangga-tetangganya. Itu kan mungkin meskipun ada ketua RT misalnya satu RT tapi rumahnya itu di blok yang berbeda, itu kan hal-hal tersebut kan kadang tidak terpantau gitu, bahwa oh ternyata orang ini setiap hari menerima uluran tangan untuk makannya, untuk kebutuhan dasarnya, untuk bajunya tuh dari tetangga-tetangga. Kadang kan tidak terpantau juga oleh ketua RT. Nah, dengan adanya ketua Dasawisma gitu ya, jadi ketua Dasawisma itu diambil dari 10 atau 20 kakak itu yang diharapkan itu ada dalam satu kelompok gitu. Jadi maksudnya dalam satu lingkungan tetanggaan, jadi bisa langsung kepantau oleh si ketua Dasawisma itu kondisinya itu seperti apa gitu. Kalau saya sih strateginya seperti itu. Jadi ketua Dasawisma itu adalah kelompok Dasawisma itu dikelompokkannya itu berdasarkan gang. Jadi si ketuanya itu bisa melihat langsung lebih kondisi, akurat dan lebih akurat. Benar-benar banyak bukti saksi. Jadi dia melihat. terus si Dasawismanya juga untuk mengetahui kondisi anggotanya itu tidak perlu repot-repot harus ngecek keluar, kan memang karena kelihatan sehari-hari gitu kan. Jadi kalau saya strateginya seperti sebetulnya tidak ada aturan baku gitu kelompok Dasawisma itu harus satu blok atau harus apa gitu. Kalau setahu saya sih nggak tahu gitu apakah ada aturan baku seperti itu atau tidak. Yang jelas kalau Dasawisma itu kan kelompok kepala keluarga yang terdiri dari 10-an atau 10 sampai 20 anggota kepala keluarga. Nah, tetapi kalau saya sendiri strategi yang itu adalah dulu ketika membentuk Dasawisma itu adalah pengelompokannya itu didasarkan pada gang-gang. Jadi di gang ini jadi satu Dasawisma gitu. Kalau misalnya di gang ini banyak orangnya berarti dibagi dua gitu. Kondisional ya. Kondisional. Jadi nah ketika seperti itu kan diharapkan si ketua Dasawismanya itu tahu kondisi keluarganya, kondisi anggota-anggota di Dasawismanya itu seperti apa gitu. Jadi ketika ada keluarga yang melaporkan untuk masuk dalam DTKS, si ketua Dasawismanya bisa membantu memverifikasi ke kepala RT, ketua RT, apakah dia memang betul-betul kondisinya seperti itu atau tidak. Atau jangan-jangan misalnya kata ketua Dasawismanya, apa Bu, udah dia mah misalnya meskipun kelihatan kayak susah tapi tiap hari we jalan-jalan, tiap hari ya gaya hidupnya seperti apa gitu. Misalnya tiap hari makan di mana gitu, makan di luar, jalan-jalan ke mall, kan mungkin lebih tahu ya dari status WA atau apa gitu, lebih kecek lah gitu kalau yang di tetangga-tetangganya gitu sih. Jadi kalau menurut saya Dasawisma itu bisa dimaksimalkan untuk itu. Banyak kegiatan kebutuhan masyarakat RT itu sendiri. Iya gitu. Jadi alih-alih misalnya sekarang itu kan sebetulnya banyak nama ya di masyarakat untuk pilar-pilar masyarakat yang membantu tugas-tugas pemerintah, itu tuh banyak nama gitu. Menurut saya tuh daripada terlalu banyak unsur-unsur gitu dari pemerintah yang ada di masyarakat, akhirnya tugasnya tuh pada apa, ini mah tugas saya, seolah-olah tuh kayak tumpang tindih. Mending
udah aja ambil misalnya, jadi semuanya tuh disamain aja namanya gitu, semuanya disamain. Tapi tugasnya itu sama, hanya cakupannya aja yang berbeda ya. Misalnya contohnya Dasawisma itu, udah misalnya Dasawisma dia kan cakupannya hanya 10 keluarga atau 20 keluarga, ya udah itu saja. Tugasnya sama pendataan, tugasnya sama pendampingan, tugasnya sama pengontrolan misalnya di keluarga itu. Ya udah, jadi misalnya nanti di kelompok Dasawisma nanti di lingkup RT mengacunya ke RT-nya, di lingkup desa ke desanya, RW ke RW-nya. Jadi tidak, pilar-pilar masyarakat tuh tidak harus terlalu banyak gitu menurut saya gitu ya. Tapi ya itu kan kembali lagi, itu mah namanya kebijakan, pasti didasarkan pada kebutuhan, pasti tidak semata-mata gitu. Pemerintah juga membuat misalnya satu pilar ini, oh ini untuk kebencanaan, oh ini untuk pendampingan pembangunan desa, oh ini untuk pendampingan perekonomian masyarakat. Kan tidak semata-mata pemerintah tuh membentuk itu kalau tidak ada fungsi yang jelas gitu. Pasti ada alasan dan ada landasan yang jelas lah terkait pembentukan itu. Tetapi menurut saya alangkah lebih baiknya bila memang disimpelkan saja gitu, disederhanakan, tetapi ya misalnya tugasnya sama, pendampingan, pengontrolan, pendataan, tetapi hanya cakupannya yang masyarakat sasarannya yang berbeda gitu. Itu kan jadi tidak pacar-kokot lah gitu. Berarti kita intinya itu ya, Dasawisma secara luas dan lain-lain, ternyata banyak nama-nama, istilah-istilah yang untuk banyak berkegiatan sosial. Banyak. Sebagai pilar-pilar lah menamakan Pilar-pilar pilar-pilar pemerintahan. Nah, kita kesampingan lah pilar-pilar itu kan bukan urusan kita ya. Sekarang kita fokus gini aja. Kemarin Ibu udah membentuk Dasawisma di RT sini lah, RT 05. Nah, apakah perkembangannya seperti apa dan sudah berjalankah atau berhentikah, dan kegiatannya selain misalnya pendataan, ataukah supaya tidak jenuh itu ada kegiatan lain apa, misalnya kegiatan apa ibu-ibu gitu, hal-hal positif apa sih di warga yang dapat diambil ketika ada Dasawisma gitu. Oh ya, kalau selama kemarin gitu ya, ketika Abah jadi ketua RT, saya jadi ibu RT, ya alhamdulillah lah, salah satu produknya itu adalah adanya Dasawisma. Dan memang di RW kami itu yang ada Dasawisma itu baru di RT kita gitu. Tapi nggak tahu sekarang mungkin. Nah kalau sekarang nggak tahu Ya. apakah mungkin di RT yang lain juga sudah dibentuk atau belum gitu. Cuman mungkin bisa dibilang ya yang pertama lah di RW kita tuh di RT 05 ini yang ada Dasawismanya. Alhamdulillah respon dari ibu RT yang baru juga gitu. Oh, ini udah bukan Bu RT lagi ya? Oh sudah bukan, alhamdulillah gitu ya. Jadi ini nggak apa-apa ya nanya-nanya bukan ke Bu RT, minimal sejarahnya gitu kan bisa masih. Iya nggak apa-apa, karena ya masih nyambung juga satu dengan pekerjaan gitu, masih. Nanti saya akan nanya ke Bu RT yang baru. Alhamdulillah sih kalau setahu saya dengan respon dari ibu RT yang baru sebenarnya Melanjutkan ya? Iya, melanjutkan. Tidak diberhentikan, dia mau membentuk baru enggak ya? Tidak, alhamdulillah gitu kan. Dasawisma yang kemarin masih berjalan, masih ada. Kemudian malah alhamdulillah kalau sekarang kalau saya lihat kegiatannya lebih variatif, lebih gerakannya lebih terlihat gitu ya, karena mungkin ibu RT-nya juga lebih aktif, lebih interaksi dengan warganya lebih baik lah gitu ya. Kalau saya kan kuulen, saya kuulen di rumah gitu, di rumah aja. Kok bisa sampai bertahan tuh alasannya apa dan contohnya apa gitu? Alasannya? Ya mungkin karena dirasakan bahwa fungsinya itu memang betul-betul terasa. Kan namanya pendataan itu dari desa itu tidak setahun tuh tidak sekali 2 kali gitu ya, tapi setahun tuh bisa berkali-kali gitu.
pendataannya itu beda-beda, ada kadang pendataan KB, kadang pendataan anak, pendataan lansia, pendataan kemiskinan, pendataan kesejahteraan dan lain-lain lah gitu ya. Nah kalau ada dasawisma kan pekerjaan itu lebih ringan gitu, jadi di koordinatornya itu para ketua dasawisma, ketua dawis, koordinatornya nanti dilaporkan ke RT RW. Jadi kan tugasnya Ibu RT, tugasnya Bapak RT itu lebih ringan, hanya sekedar mengontrol tugasnya dasawisma. Misalnya di sana ada 50 kakak, berarti kan mungkin ada sekitar 5 dasawisma gitu, 3 sampai 5 dasawisma gitu. Tinggal mengontrol 3 orang itu saja gitu. Sementara yang langsung ke warganya, betul-betul mengecek kondisi warga itu langsung dasawismanya gitu. Kemudian ketika misalnya ada warga yang meninggal, ya langsung gitu laporannya bisa cepet ketika ada dasawisma. Menurut saya ya kenapa masih dipertahankan juga memang karena terasa lah gitu. Dan ibu-ibu yang lain warga juga ibu-ibu senang yang ada aktivitas. Iya, lebih terangkul, ada aktivitas. Ketika ada kegiatan-kegiatan RT juga kan ibu-ibu dawis itu bisa ikut mengadvokasi atau bisa ikut mengiklankan kegiatan itu teh ke tetangga-tetangganya. Jadi akhirnya kegiatannya bisa rame, yang tadinya hanya diikuti sedikit warga misalnya, karena ibu dawisnya ikut mengiklankan, ikut ngajakin warga di dawis-dawisnya gitu kan, akhirnya rame gitu sih kegiatannya. Banyak lah gitu hal-hal positifnya menurut saya gitu. Tapi nggak jenuh yuk, kalau kan nggak ada arisan, nggak ada kegiatan makan-makan, itu nggak ada ya tapi Oh, kalau kegiatan arisan ada. Nah kegiatan termasuk dampak dari adanya ngumpul ibu-ibu sering komunikasi. Iya, sebetulnya kalau arisan itu bukan dampak dari adanya dasawisma, bukan. Tetapi dengan adanya dasawisma, pengelolaan arisan juga jadi lebih mudah gitu. Akhirnya gitu. Jadi ketika misalnya biasanya untuk arisan itu ada kan 1 orang yang penanggung jawab arisan. Jadi si ibu-ibu tuh 50 orang yang ikut arisan tuh bayarnya ke sana semua. Dengan adanya dasawisma, pembayaran iuran itu bisa dikolektif di dasawismanya dulu gitu. Nanti kalau dasawismanya baru disetor ke ibu yang megang arisannya. Kemudian untuk pembayaran iuran RT juga sebetulnya bisa dimanfaatkan gitu, dimaksimalkan peran dasawisma, bisa dikumpulkan dulu gitu. Iuran PKK ya, kalau di kita kan ada iuran PKK. Jadi kalau arisan sendiri bukan konsekuensi dari adanya dasawisma, tetapi dengan adanya dasawisma pengelolaan arisan itu menjadi lebih mudah. Jadi mungkin dampak dari adanya dasawisma itu yang tadinya tidak ada kegiatan ibu-ibu tuh jadi saling kenal, terus kerukunan lebih terjaga, silaturahmi lebih ada gitu ya. Jadi dengan adanya dasawisma, kita itu kalau misalnya ada kegiatan perkumpulan RT itu lebih memudahkan untuk sounding ke warga, karena di sana ada perwakilannya. Nah, ketika misalnya dia berhasil untuk mengumpulkan, mengajak warga di dawisnya sebanyak mungkin, akhirnya kumpul dalam satu perkumpulan itu, entah itu dalam arisan atau dalam perkumpulan RT lainnya, ya insya Allah mungkin akan berpengaruh juga di kekompakan warga, di kerukunan warga, bisa ngaruh juga gitu. Jadi intinya mah peran si dasawismanya mah lebih ke ngajakin gitu. Jadi peran untuk dasawisma secara langsung untuk kerukunan warga atau kekompakan warga memang perannya tidak secara langsung, tetapi secara tidak langsung gitu, karena ya itu tadi, jadi dasawisma ikut mengadvokasi masyarakat, ikut ngajakin sehingga mereka akhirnya mau untuk kumpul. Ketika mereka mau untuk kumpul di perkumpulan itu terjadi interaksi, terjadi komunikasi lah, akrab lah gitu ya, keakraban itu terjalin lagi. Ya akhirnya kan kalau misalnya muncul kekompakan, kerukunan, ngapa-ngapain gampang. Artinya adalah peran dasawisma. Sekarang misalnya ada kegiatan Polri, jadi komunikasinya udah mudah, udah kenal. Kebayang dulu kan sebelum ada dasawisma kan, kumanya ke Bu Eta, ke Bu Eta gimana ya? Karena nggak pernah bersinggungan langsung, jadi sungkan, jadi apa? Bukan karena nggak ada dasawisma, tetapi karena
jarang ada kegiatan perkumpulan. Kenapa? Misalnya mungkin ada perkumpulan tetapi tidak diikuti oleh banyak orang. Nah, kalau sekarang mah perkumpulan teh banyak diikuti banyak orang loh. Kenapa kok bisa banyak orang yang ikut? Ya karena itu tadi ada perwakilan-perwakilannya di tiap desa wisma. Jadi mereka itu merasa dekat dengan RT-nya karena ada perwakilan desa wismanya gitu. Jadi sebetulnya peran desa wisma mah nggak secara langsung sih di meramaikan apa tuh, tidak secara langsung tapi secara tidak langsung lah gitu. Iya, secara tidak langsung itu bukan salah satu kegiatan pokok Dasawisma, tapi kayak yang nyambung gitulah. Iya. Jadi nyaman masyarakat bertetangga itu. Jadi berbaur. Merasa dekat lah dengan kepengurusan. Lebih berbaur dengan pengurus, dengan warga, dengan apa. Gitu sih. Jadi mudah-mudahan. Tapi ini mah ya disclaimer gitu ya. Yang saya ungkapkan di sini mah itu betul-betul pendapat, ya. Terus pendapat saya, kemudian betul-betul maksudnya apa ya? Ya harus diverifikasi lagi lah, silakan diverifikasi lagi kalau misalnya itu ada hal-hal yang misalnya tidak sesuai, silakan diverifikasi. Tapi yang jelas saya di sini mah hanya mengungkapkan pendapat dan memang yang saya alami dan saya rasakan kemarin-kemarin lagi. Jadi warga RT lain atau desa mana dimanapun berada, kalau mau ada Dasawisma dan kegiatannya seperti apa mungkin berbeda-beda ya. Iya. Jadi kalau saya misalnya ada di antara teman-teman nih ada yang diangkat baru menjadi ketua RT dan di lingkungannya belum ada itu namanya Dasawisma. Kalau saran saya sih hal pertama yang bisa dilakukan terutama oleh Ibu RT gitu ya adalah pembentukan Dasawisma untuk mempermudah tugas-tugas di RT-an. Tugas pokok RT lah. Iya, untuk mempermudah tugas pokok RT. Silakan, jadi langkah pertamanya itu ketika di sana belum ada Dasawisma, silakan tunjuk Dasawismanya, dan kalau saya strateginya yaitu tadi mengelompokkan warga itu berdasarkan lokasinya. Dan di lokasi tersebut pilih satu orang yang memang aktif, memang dia bersedia untuk menjadi ketuanya. Kalau misalnya ini masih menyambung atau mengulas video yang awal ya. Kalau ruang lingkup RT-nya besar bisa jadi nggak hanya 10, bisa jadi 12. Iya, 10 sampai 20 lah. Tapi jangan terlalu banyak juga gitu, nanti karena pusing kalau juga. nanti pusing juga. Terlalu jauh kan jaraknya dari dia ke orang yang di ujung, misalnya kalau 20 orang nanti terlalu jauh. Intinya sesuai kondisional geografisnya. Kalau satu RT itu hanya ada 6 gang udah main gang aja, per gang aja. Per gang aja, misalnya jadi ada 6 Dasawisma, 6 ketua. Kecuali kalau di kampung kan suka ada rumah banyak tuh, hutan lagi, rumah lagi, hutan lagi, bisa jadi per titik area itu. Area bisa. Gimana fungsi lah dan gimana. Tapi kadang-kadang kalau di kampung itu kadang gitu ya beberapa titik mah informasi itu nyampe aja gitu ya, malah lebih akrab hubungan itu kalau di kampung mah, meskipun misalnya jaraknya agak jauh tapi bisa nyatu, itu bisa akrab. Ya itu mah kembali lagi ke kebijakan dan kondisi warganya seperti apa. Ternyata misalnya di satu titik itu udah gak ada yang aktifnya, tapi udah karena kesini yang di titik itu mah semuanya sibuk pada kerja dan lain sebagainya. Ya itu mah disesuaikan aja dengan kondisi gitu, silakan. Tapi kalau kemarin saya strateginya seperti itu, peradang. Jadi itu ya. Apalagi ya kira-kira yang dipertanyakan sama calon Ibu RT atau ketua RT baru. Jadi nanti yang mau menjadi ada Bu RT baru atau bingung mau ngapain, hal langkah-langkah awal apa yang mau kita kerjakan lebih awal gitu. Apakah saya langsung mengadakan rapat, apakah rapat pembentukan panitia, terus apa setelah itu gitu ya. Ya kalau saya mah itu pembentukan panitia. Jadi waktu pembentukan Dasawisma. Nah, untuk pembentukan Dasawismanya itu kalau saya memetakan masyarakatnya itu dengan ngirim meminta semua warga untuk mengisi kuesioner.
Nah, Ya teknisnya ya. ya, di kuesioner itu ada pilihan gitu. Apakah dia bersedia untuk aktif atau dia hanya ingin pasif saja gitu. Ada pilihannya gitu. Ketika misalnya di antara sekian banyak itu dia pengen aktif, berarti ya calon-calon dasawisma tuh kita bisa ambil dari situ. Untuk cara, kalau saya sih dulu cara memetakan warganya sebelum memilih dasawisma itu seperti itu. Kemudian di kuesioner itu juga saya minta mereka untuk menunjuk. Jadi ketika misalnya harus menunjuk dasawisma di lokasi Anda, kira-kira siapa yang Anda pilih? Suruh milih lah gitu di kuesioner itu. Jadi saya mau untuk memilih dasawisma waktu itu nggak rapat dulu sih, tapi langsung bikin kuesioner, terus paling ngobrol sama warga yang memang sudah berpengalaman lah, sesepuh di RT, sudah aktif gitu kan, konsultasi dengan yang sudah aktif, baru kemudian nyebarin kuesioner untuk mengetahui kira-kira yang dicalonkan orang-orang tuh kira-kira siapa sih di lingkungannya. Nah baru ketika ada momen kerja bakti waktu itu kan ada momennya kumpul, lalu ibu-ibu tuh disuruh kumpul semuanya untuk membicarakan itu hasil dari kuesioner, nilai ibu ini, barulah ditentukan saat itu. Ketika sudah itu mah rapat-rapat itu ya silakan, misalnya rapatnya hanya untuk dasawisma aja, itu jadi lebih simpel gitu. Tidak harus semua warga ibu-ibu ikut. Oh jadi intinya ya, setelah ibu zaman menjadi ibu RT dan berjalan terus sekarang sudah tidak menjadi ibu RT, misalnya tanggapan ibu lah, apakah perlu ketika ada RT baru atau RT yang belum ada dasawisma itu perlu nggak membentuk menurut pendapat ibu? Iya kan tadi yang udah saya Jadi bilang kita tegaskan kan lagi. Jadi nanti ini kalau saran saya, kalau misalnya ada yang baru menjadi ketua RT, menurut saya gitu ya, hal pertama yang bisa dilakukan itu kalau misalnya bingung aduh mau ngapain ada ibu RT gitu kan ya, karena saya juga dulu gitu, ketika diangkat suami saya jadi RT saya bingung mau ngapain saya gitu. Akhirnya langkah pertama yang saya lakukan itu adalah membentuk dasawisma gitu. Ya, perlu lah dasarnya. Ya, apalagi saya termasuk orang yang ya karena saya kerja juga, jadi saya merasa bahwa saya juga tidak bisa terlalu intens gitu untuk ke masyarakat, maka harus ada tangan kanan lah istilahnya, mah harus ada bantuan gitu dari warga sekitar untuk membantu saya melaksanakan tugas, memperhatikan masyarakat gitu, harus ada yang bantu intinya gitu. Jadi akhirnya dibantu, kalau saya dulu membentuk dasawisma. Ya, oke, jadi saya singkatkan aja. Ketika saya tanya, berarti selama udah dijalankan menurut Bu RT ini perlu nggak? Perlu, udah gitu ya. Terus misalnya nanti ada yang tertarik dan bingung, kok ada form sih, formnya seperti apa, nanti bisa di-share aja lah nanti ya. Ya boleh. Masih ada kan mungkin ya, di-share aja. Ada, tapi kalau di-share kan nanti kalau ketika diisi masuknya itu kan ke email saya datanya. Atau gitu. ikutin langkah-langkah itu sudah ada ya? Ikutin, Ya. Paling itu ngikutin Kasih langkah-langkah yang ada di video yang ada langkah-langkahnya itu udah ada di ya? akunnya, pakai akun sendiri. Ketika ada yang mengisi nanti datanya kan masuknya ke email Anda sendiri. Makasih Bu ya. Hari ini tadi ngapain? Tumben santai gitu. Hari ini ngurusin warung. Oh sekarang Ibu ngewarung juga ya? Belajar juga. Wah ini pemirsa, apakah mau kita ngobrolin tentang warung usaha ya? Kirain aku teh mau ngomongin tentang itu ibu bekerja dan tidak bekerja. Oke, sekarang kita lanjut. Jangan terlalu lama, tapi 10 menit. Iya, nggak apa-apa. Oke ya, sekarang ini ada permintaan. Tadi ini kita salah konten ternyata. Jadi nanti video ini kita bisa bagi dua ya. Ini tadi judulnya mungkin perlu tidak membentuk dasawisma sesuai pengalaman Ibu, perlu. Nah itu judul. Sekarang nanti video berikutnya itu nanti kita bagi dua, ini partnya. Jadi sekarang kita bahas perlu apa, tema apa? Bekerja itu. Nah
apakah seorang wanita itu perlu untuk bekerja atau tidak bekerja, hanya maksudnya di rumah, bukan berarti tidak bekerja tanda kutip itu kerjanya apakah di rumah saja, ibu rumah tangga, ataukah harus boleh bekerja di luar, apakah seperti apa gitu, apakah tergantung gimana? Menurut saya ya tidak ada Ya. ketentuan menurut saya. Nah, kita mulai dulu ya. Nah, sampai ketemu minggu depan ya.